Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya sebelumnya kedengaran? Sudah, Pak Lukman. Sudah, oke. Terima kasih, Bu Lilis. Sebelumnya, mohon kepada Bapak Ibu yang pada kesempatan pagi hari ini, mohon untuk bisa menampakkan wajah yang sumringahnya, nggih. Karena kita juga ingin menyambung silaturahmi biar antara kami, yaitu khususnya Institut Asia, dengan PMI Kota Malang semakin erat, semakin ada chemistry bersama untuk memajukan negara kita, yaitu khususnya Indonesia Raya Merdeka, seperti itu. Dan di sini saya dikasih titah oleh Ibunda Ibu Lilis Widayanti untuk menjadi MC pada kesempatan pagi hari ini. Oke. Sebelumnya, tanpa berpanjang kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga panjenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dikarenakan di Indonesia masih dalam proses pandemi yang masih berkelanjutan seperti itu. Jadinya harapan kami tetap akan ada keindahan, yaitu mengindahkan peraturan dari pemerintah yang ada. Sebelumnya di sini nanti saya akan membacakan beberapa rentetan acara pada sosialisasi aplikasi emergency button Palang Merah Indonesia di Kota Malang. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, dilanjutkan sambutan-sambutan, kemudian yang ketiga yaitu adalah proses penyampaian materi tentang sosialisasi aplikasi emergency button Palang Merah Indonesia, dan yang terakhir yaitu adalah penutup. Tapi sebelum penutup, pastinya kita nanti akan ada penyampaian beberapa dari kami selaku Institut Asia yang sudah berterima kasih luar biasa kepada PMI Kota Malang yang sudah memberikan waktunya sehingga kita bisa bekerjasama untuk menjalin hubungan silaturahmi demi menjalankan apa yang bisa kita lakukan bersama sebagai tenaga pendidik dengan pelayanan masyarakat yang ada. Tanpa berpanjang kata lagi, marilah pada pagi hari ini kita buka acara sosialisasi aplikasi emergency button Palang Merah Indonesia di Kota Malang dengan membaca Ummul Kitab. Liridho'illahi ta'ala, Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan barokah doa tersebut, proses sosialisasi ini akan berjalan hingga di akhir nanti. Meniti acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini, marilah kita mencintai negara kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Indonesia, airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, nadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semoga dengan kebersamaan kita, menyanyikan lagu Indonesia Raya akan meningkatkan rasa nasionalisme kita untuk tetap mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan Republik Negara Indonesia. Meniti acara selanjutnya yaitu adalah sambutan Kepala Bidang Kemahasiswaan, khususnya di bidang pengabdian. Dalam hal ini yaitu kepada Ibu Widya Adharyanti Rahayu, SPD, MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Lukman. Yang terhormat Kepala Seksi Pelayanan PMI Kota Malang, Bapak Dr. Andes Heri Suwarsono. Yang terhormat Wakil Dekan Institut Asia Malang, Ibu Vivi Aida Fitria, MSI. Yang terhormat Kepala Bidang Penelitian, Ibu Lilis Widayanti, SPD, MPD. Yang kami hormati rekan-rekan dosen dan PMI Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat melakukan kegiatan daring tentang pelatihan driver dan admin emergency button untuk PMI Kota Malang. Kegiatan ini merupakan salah satu prestasi yang dimiliki oleh Institut Asia dalam bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bekerja sama dengan PMI Kota Malang. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan tahun ini tentang aplikasi emergency button bisa membuka peluang lebih luas dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, sehingga kerjasama dengan PMI tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi bisa menjalin ongoing partnership untuk masyarakat. Akhirnya saya sampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada rekan-rekan PMI Kota Malang dan rekan-rekan dosen yang telah melakukan tugas pengabdian selama 1 tahun ini. Selamat melaksanakan pelatihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Widya Adharyanti Rahayu, selaku Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Palang Merah Indonesia Kota Malang. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Andes Heri Suwarsono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Bapak Heri. Pak Heri sepertinya belum bisa masuk, Mas. Sebelum masuk, ya. Atau mungkin ada yang mewakili Pak Bayu, mungkin. Oh, mungkin di sini ada, mungkin yang mewakili ada Bu Nenti. Bu Nenti. Oh, nggih. Kula persilahkan dumateng Ibu Nenti selaku Kepala Seksi Unit Diklat. Oh, nggih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ibu Nenti Wiyase sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Latihan di PMI Kota Malang. Kami sampaikan mohon maaf Bapak Drs Heri Suwarsono sedang ada aktivitas di luar sehingga belum bisa bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan yang kami hormati jajaran manajemen di Institut
Asia. Ada Ibu Widya di sini beserta tim dari Institut Asia. Yang kami hormati semua peserta pelatihan aplikasi emergency button Palang Merah Indonesia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kami diundang untuk mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini, dan kami sangat menyambut gembira dengan adanya aplikasi ini. Otomatis ini akan sangat bermanfaat jika memang benar-benar nanti digunakan, bermanfaat bagi PMI Kota Malang maupun masyarakat Kota Malang yang seluas-luasnya. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Widya tadi, memang riset ini kami harapkan tidak berhenti sampai di sini, karena banyak sekali peranan PMI terhadap masyarakat yang perlu didukung oleh dunia pendidikan. Sehingga sangat penting sekali jika nanti ke depannya riset-riset lainnya bisa dikembangkan juga bisa melalui PMI Kota Malang. Saya kira sambutan dari kami hanya itu. Terima kasih atas atensinya terhadap PMI Kota Malang, dan kita bisa bekerja bersama-sama dengan Institut Asia dan PMI Kota Malang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nembah nuwun atas sambutan dari Ibu Nenti Wiasih. Semoga memberikan semangat untuk kita semuanya, khususnya di Institut Asia dan di PMI Kota Malang. Meniti acara selanjutnya, yaitu adalah sosialisasi aplikasi emergency button Palang Merah Indonesia di Kota Malang. Dan dalam hal ini akan dipandu langsung oleh Ibu Lilis Widayanti selaku moderator pada acara pagi hari ini. Kepada Ibu Lilis Widayanti, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Ibu Lilis. Terima kasih Pak Lukman yang sudah membuka acara dengan penuh ceria dan semangat. Sama-sama ya. Ibu Lilis. Bu Lilis juga penuh ceria ini Bu Lilis. Terima kasih. Saya penuh dengan senyum ya, karena senyum itu ibadah. Saya mau ibadah ke banyak orang nih. Baiklah Pak Lukman, kali ini kita akan menyapa dulu teman-teman yang dari PMI. Ada Bapak Aditya Bayu Wardana, ada Ibu Nenti, ada juga teman saya yang dulu di KSR Mas Asa Senda. Wah, ini kehormatan ya, akhirnya kita reuni di sini loh. Baiklah, tidak panjang lebar, kali ini kita akan membedah tentang aplikasi emergency button PMI Kota Malang, yang mana selama 10 bulan terakhir ini kita berkoordinasi dengan PMI Kota Malang, tepatnya dengan Bapak Aditya Bayu Wardana, yang dulu setahun yang lalu kita merencanakan untuk mengajukan gitu ya ke hibah dikti seperti itu, dan akhirnya terrealisasikan alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya sekarang kita sudah sampai pada pelatihan driver dan admin, yang mana insya Allah ini aplikasi sudah siap untuk di launching, tapi sebelumnya kita akan melatih dulu driver dan admin dari PMI Kota Malang, sehingga waktu di launching nanti bisa siap untuk langsung melayani masyarakat seperti itu. Dan kali ini kita akan ditemani oleh pemateri yang handal, yaitu dari Ibu Lia Farokhah Eskom MN. Beliau adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada yang sekarang juga alhamdulillah sekarang menjadi mahasiswa di ITS Surabaya ya. Beliau adalah orang yang cantik dan smart gitu ya. Dan kemudian ada Bapak Fadli Almuini Ahda Eskom Mkom, beliau lulusan dari Universitas Islam Negeri Malang. Mungkin yang teman-teman dari PMI Kota Malang juga banyak ya yang lulusan dari UIN atau sekarang masih menjadi mahasiswa UIN. Beliau adalah alma mater dari Universitas Islam Negeri Malang. Baiklah, mungkin kita langsung saja. Yang sesi pertama adalah nanti pemaparan dari aplikasi emergency button, yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dari mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu dari PMI Kota Malang. Mungkin ada yang disampaikan. Jadi biar pada sesi ini nanti clear, tinggal nanti bisa pakai untuk aplikasinya ketika ada masyarakat sudah memanggil ya, sudah menggunakan emergency button, driver dan admin tidak bingung begitu. Ya, terima kasih. Saya langsung ini saja serahkan kepada pemateri kita Ibu Lia Farokhah ya.
Monggo Bu Lia untuk materinya nanti panel langsung disampaikan ke Pak Fadli. Monggo Bu Lia. Halo, apakah terdengar suara? Tidak ya? Ampun Bu, nggih. Tapi kurang keras Bu. Oke. Nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lilis. Sebentar, kayaknya ada kendala di suara. Tes, halo, apakah suara terdengar? Lebih jelas ya? Oke, baik. Saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim PMI yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Kemudian terima kasih juga untuk seluruh jajaran Institut Teknologi Asia Malang, Teknologi dan Bisnis Asia Malang, dan rekan-rekan dosen. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit ilmu yang kami bisa untuk berkontribusi kepada PMI. Jadi saya coba share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Oke. Baik, Bapak Ibu, hari ini adalah sosialisasi kedua setelah 2 bulan yang lalu. Sepertinya September ya, Pak Fadli ya? Iya, sekitar 2 bulan yang lalu, tepatnya bulan September. Jadi sosialisasi tahap 1 atau aplikasi versi 1. Kemudian ada beberapa diskusi dan masukan dari PMI, maka kami mencoba untuk mewujudkan beberapa hal supaya aplikasi ini bisa lebih baik untuk ketika nanti dipakai, seperti itu. Baik. Adapun outline acara hari ini, yang pertama saya ingin menjelaskan kenapa aplikasi ini dibuat, kemudian nanti beberapa hal tentang penjelasan tentang aplikasi secara umum, kemudian demo aplikasi, kemudian proses diskusi atau tanya jawab dan evaluasi, seperti itu. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah kenapa sih kami mencoba membuat emergency button. Yang pertama adalah ketika setahun yang lalu kami sempat berbincang atau meminta petuah gitu ya ke PMI, kira-kira apa yang bisa kami bantu, seperti itu. Jadi ternyata membuat emergency button untuk layanan ambulan. Seperti itu. Jadi beberapa latar belakangnya, yang pertama adalah pelaporan kejadian ke PMI tentang sebuah keadaan emergensi gitu ya, itu masih via telepon. Jadi kita tahu bahwa sebagian orang itu memiliki untuk zaman now gitu ya, zaman sekarang paket data itu hampir semua punya gitu ya, karena memakai internet, tetapi tidak semua orang punya pulsa seperti itu, seperti saya juga sebenarnya gitu ya. Lebih banyak memakai aplikasi WhatsApp misalnya, seperti itu. Jadi untuk pulsa mungkin sangat terbatas. Nah, itu mungkin kenapa aplikasi ini dibuat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah telepon fiktif. Seperti itu. Jadi misalnya ada laporan masyarakat menelpon ke PMI tentang suatu kejadian. Nah, itu kan basisnya adalah basis kepercayaan Bapak Ibu. Jadi PMI, oh iya kita akan datang, seperti itu. Tetapi si pelapor itu tidak memiliki sedikit kira-kira kejadiannya di mana, gambarnya lah minimal seperti itu. Karena ternyata ketika setahun yang lalu disampaikan ada juga yang iseng seperti itu ya. Misalnya melaporkan ternyata kejadiannya tidak ada. Nah, itu juga nanti kasihan PMI-nya gitu ya. Kerjanya udah banyak sekali
direpotkan dengan hal-hal yang sepele seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah banyak masyarakat tidak mengetahui fasilitas PMI, terutama misalnya pelayanan. Jujur saya sendiri sebagai masyarakat, saya tidak tahu bahwa ternyata kami sebagai masyarakat bisa bertanya ke PMI, kira-kira kalau misalnya ambulan gitu ya, bisa nggak sih kita meminta bantuan ambulan tapi non emergensi seperti itu. Oh, ternyata bisa juga ada prosesnya seperti itu. Nah, itu kan juga sangat bermanfaat untuk disosialisasikan ke masyarakat. Kemudian mohon maaf juga saya pernah baca di berita gitu ya, ada seorang bapak ketika anaknya mohon maaf meninggal gitu ya, terus bingung ambulannya gitu ya, nggak tahu di daerah mana saya lupa gitu ya, kok sampai digendong gitu ya, kan kasihan banget. Padahal ada aplikasi dari PMI seperti itu untuk layanan yang emergensi seperti itu. Keempat adalah keadaan darurat membutuhkan penanganan yang cepat dan alur sistem yang lebih mudah. Pasti ya, untuk keadaan darurat pasti butuh kerjasama dari tim untuk berkolaborasi secara cepat supaya nanti tujuannya adalah meminimalisir adanya korban. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi harus dirapikan seperti itu. Setahun yang lalu ketika kami mencoba bertanya, ada banyak laporan dalam bentuk book seperti itu. Nah, mungkin ada sedikit kelemahan. Salah satunya adalah sistem pencarian. Misalnya dari pihak PMI ingin mencari kejadian katakanlah 3 bulan yang lalu, seperti apa, harus buka buku dulu, misalnya seperti itu. Nah, kita coba membantu secara digital supaya bisa dicari kapanpun dan diakses dimanapun, seperti itu. Itu beberapa contoh latar belakang kenapa aplikasi ini dibuat. Kemudian secara umum aplikasi ini ada 3 aktor. Yang pertama adalah aktor masyarakat. Jadi masyarakat bertindak sebagai pelapor. Kemudian yang kedua adalah aktornya driver, karena driver akan bekerja di lapangan. Kemudian yang terakhir adalah admin atau menghandle secara umum aktivitas nanti aplikasinya. Bagaimana dia menugaskan driver siapa yang berangkat, nanti diatur dari aplikasi. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk layanan secara umum di aplikasi kami, coba kemarin sambil diskusi setahun yang lalu ada 2, yaitu emergensi dan non-emergensi. Cuman ini lebih banyak, lebih detail di pelayanan emergensi. Tetapi yang non-emergensi kami sudah masukkan, tetapi nanti mungkin bisa dikembangkan lagi seperti itu. Nah, layanan emergensi ini adalah layanan yang membutuhkan penanganan yang cepat, seperti katakanlah ada kecelakaan. Kalau yang non-emergensi misalnya layanan PMI, misalnya ada suatu perusahaan atau organisasi yang ingin mengadakan suatu acara dan butuh tenaga medis, itu kan non-emergensi, itu bisa nanti melalui aplikasi. Kemudian atau misalnya ada suatu keluarga yang membutuhkan kendaraan gitu ya untuk membawa pasien ke rumah sakit atau ke rujukan. Nah, itu juga bisa melalui aplikasi PMI seperti itu. Nah, rancangan fasilitas aplikasi masyarakat secara garis besar adalah dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tombol panic button. Masyarakat langsung melaporkan tanpa harus login, karena kita tahu bahwa ketika keadaan panik, kalau disuruh mengisi form dulu atau register dulu, itu kan sangat mengganggu ya, karena ketika emergensi pelayanannya harus cepat. Kemudian ada juga yang login user. Jadi user wajib login itu untuk layanan-layanan yang non-emergency. Seperti itu. Nah, aplikasi ini berbasis Android dan website. Kalau drivernya dan masyarakat ini basisnya Android. Sedangkan untuk admin itu basisnya web. Seperti itu. Nah, nanti ini kebetulan belum kami upload di Play Store seperti itu. Jadi ini masih uji coba, mungkin nanti ketika ke masyarakat kami baru upload di Play Store. Nah, nanti
untuk awal masyarakat harus menginstal aplikasi emergency button PMI gitu ya. Nanti jika sudah diupload di Play Store. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat menekan tombol merah gitu ya. Tombol merah besar gitu ya, di interface-nya nanti kami akan demokan gitu ya. Ketika diklik nanti ada beberapa form yang harus diisi seperti itu. Ada nama pelapor, kemudian telepon, jenis kejadiannya apa, kerugiannya apa, waktu, tanggal, keterangan, foto, dan lokasi. Nah, jika sosialisasi 2 bulan lalu itu masyarakat harus mengisi tanggal dan waktu, itu ternyata saran dari PMI itu terlalu rumit karena keadaan darurat. Jadi kami coba bagaimana caranya waktu dan tanggal itu sudah secara otomatis hari itu hari apa, kemudian jam berapa. Jadi tidak perlu mengisi seperti itu. Hanya beberapa hal yang perlu diisi. Kemudian terakhir adalah admin gitu ya. Admin nanti langsung mengecek laporan yang masuk. Nah, nanti laporan yang masuk dicek di admin seperti itu, kemudian akan dilakukan penugasan kepada driver seperti itu. Jadi nanti ketika admin login di halaman home, paling pertama itu nanti ada monitor progress. Jadi itu adalah daftar kejadian yang dilaporkan hari ini gitu ya. Jadi tidak akan tercampur dengan hari-hari yang kemarin. Jadi bisa langsung lihat seperti itu. Kemudian ada beberapa fasilitas juga di interface atau antarmuka admin seperti laporan kejadian, kemudian donasi, misalnya donasi masyarakat, kemudian bisa juga dicetak, kemudian manajemen pegawai seperti jadwal driver, kemudian ada juga manajemen dokter, kemudian penugasan driver secara detail seperti itu. Kemudian jadwal driver dan jadwal dokter. Kemudian yang terakhir adalah untuk fasilitas aktornya driver. Jadi pada intinya ketika aktornya driver itu untuk men-tracking kejadian. Jadi misalnya dari admin menugaskan driver A untuk kejadian hari ini gitu ya, terjadi jam 9 pagi seperti itu, nanti admin akan menugaskan dan driver ketika misalnya dia login itu nanti ada notifikasi tugas seperti itu. Jika misalnya tidak ada ya pastinya tidak ada notif. Seperti itu secara umum. Kemudian si driver ini beliau akan berangkat ke lapangan. Nah, di lapangan menyelesaikan kejadian dan nanti jika selesai akan merubah status kejadian menjadi selesai. Jadi admin dari PMI bisa memantau, oh ini kasus A ini sudah selesai. Seperti itu. Baik. Nah, ini saya coba buat skenario kejadian. Awalnya dari masyarakat, misalnya Budina melaporkan gitu ya via aplikasi ada kejadian kecelakaan di daerah Suhat Malang seperti itu. Nah, nanti tim admin akan mengecek di monitor kejadian. Nah, ini harus login karena informasinya cukup krusial. Kemudian admin akan menugaskan driver dengan memilih shift dari driver, misalnya kejadiannya sore gitu ya. Jadi maka Bapak admin ini akan memilih siapa sih yang sedang bertugas sore hari. Jadi tidak akan secara random ini harus nyari dulu misalnya siapa yang bisa berangkat dan lain-lain seperti itu. Jadi nanti bisa memilih, oh ini jam 4 sore yang bertugas misalnya Bapak B, ya udah Bapak B yang berangkat misalnya seperti itu. Kemudian admin bisa memantau penugasan driver sampai selesai seperti itu. Kemudian admin merubah status kejadian selesai di riwayat kejadian. Kurang lebih secara garis besar seperti itu Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan interface-nya secara singkat, nanti langsung demo saja. Jadi interface masyarakat seperti ini. Jadi nama dan nomor telepon wajib diisi, kemudian jenis kejadian,
apa kecelakaan, pohon tumbang, atau misalnya yang lainnya, jenis kerugiannya apa, waktu dan tanggal ini secara otomatis gitu ya, secara otomatis nanti tidak perlu diisi, kemudian kecamatannya, supaya tahu bahwa kejadiannya di mana. Nah, kemarin di sesi pertama sudah sedikit banyak diskusi nggih Bapak Ibu. Jadi di sesi pertama kita sampaikan bahwa kalau misalnya pengen seperti Gojek atau misalnya Grab itu ada sistem pembayarannya ketika kita akses secara otomatis gitu ya kalau modelnya Gojek. Jadi kemarin juga sudah disampaikan berapa dolar dan lain-lain. Nah, kita juga tidak mau membebankan di pihak PMI, maka coba kita cari solusi sekiranya masih bisa mengetahui lokasi kejadian tetapi tidak perlu melakukan pembayaran ke Google karena akses map dan lain-lain seperti yang ada di Gojek atau Grab seperti itu. Nah, kemudian kecamatan, kemudian alamat, bisa juga keterangannya ditambahkan misalnya kejadiannya di mana, oh ada korban misalnya seperti itu. Nah, kemarin sebenarnya udah ada perubahan sih untuk apa ya, alamat. Jadi kita coba bisa sih ternyata mengetak posisi kita di mana gitu ya. Nanti mapnya nggak jauh-jauh amat, jadi bisa apa ya, bisa tepat di mana user itu berada seperti itu. Cuman ini beberapa hal ditambahin untuk alamat keterangan supaya jagani misalnya ada yang error atau seperti apa. Kemudian yang paling bawah ini nanti Bapak Ibu dari masyarakat bisa memfoto gitu ya, memfoto kejadiannya sehingga oh ternyata real ini ada kejadian kecelakaan seperti ini sehingga mungkin bisa menugaskan secara cepat seperti itu dan ada dokumentasinya juga. Kemudian di interface admin nanti pertama kali login nanti ada on progress monitor. Jadi ada kejadian tadi yang dilaporkan oleh Bu Dina seperti itu. Kejadiannya apa, kemudian statusnya apa, on progress seperti itu. Nanti saya jelaskan ketika demo. Kemudian admin menugaskan create tugas driver, pelapornya siapa, kejadiannya siapa. Nah, ini tidak usah mengetik, jadi ada menu drop down di sebelah kanan, tinggal pilih saja seperti itu. Kemudian driver yang bertugas siapa, penanganan statusnya seperti apa, apakah penanganan, apa selesai, atau yang lain, seperti itu. Nah, kemudian interface dari driver, ini adalah berisi detail penugasan. Jadi nanti ketika driver login, kemudian nanti ada riwayatnya kejadian yang ditugaskan. Misalnya ini Bu Dina melaporkan kecelakaan, penanganannya ada nomor handphonenya juga seperti itu. Nah, di sebelah kanan ini ada detail riwayat kejadiannya di mana, fotonya ya sama seperti yang diinput oleh masyarakat tadi. Kemudian petanya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nah nanti kalau misalnya driver sudah selesai menyelesaikan tugasnya, nanti bisa melakukan perubahan status atau mengkonfirmasi ya, apakah sudah selesai ya, seperti itu. Jadi admin juga bisa memantau di lokasi, mohon maaf, di kantor gitu ya, kalau misalnya penanganannya sudah selesai. Nah, ini ada satu lagi di bagian paling bawah, hubungi, itu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti driver misalnya kesulitan gitu ya, bisa menghubungi pelapor juga, tinggal ditekan aja ikon dari telepon di bawah seperti itu. Nanti bisa terhubung dengan pelapor. Seperti itu. Misalnya ada beberapa hal yang sudah ditanyakan. Nah, kemudian ketika statusnya sudah selesai, nanti di riwayatnya akan hilang. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah driver menyelesaikan tugas, nanti admin bisa memantau di dashboard admin PMI. Jadi, oh ternyata Bu Dina, Pak Budi statusnya sudah selesai. Oh berarti kejadiannya sudah selesai, misalnya seperti itu. Kemudian admin bisa edit di riwayat kejadian, kemudian diedit selesai. Itu akan di progress monitor nanti statusnya akan berubah. Seperti ini. Kemudian ini untuk mencetak laporan kejadian Bapak Ibu di sebelah kanan bawah itu contoh
laporannya gitu ya, ada pelapornya siapa, teleponnya siapa, jenis kejadiannya apa, kerugiannya, tanggal, waktu, dan jenisnya. Seperti itu. Ini nanti tinggal Bapak Ibu dari PMI bisa langsung cetak. Seperti itu, bentuknya PDF. Baik, ini juga bisa mengatur range waktunya, laporan yang akan dicetak, mau 2 bulan juga bisa, mau misalnya 1 bulan atau 3 hari saja juga bisa, seperti itu. Kemudian untuk donasi, misalnya ada masyarakat yang berdonasi misalnya untuk sosial, ini juga nanti bisa dipantau di sini kira-kira dari siapa, transfernya tanggal berapa, jumlah donasi masyarakat yang masuk berapa, di sini ada totalnya dan lain-lain. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemarin kalau kerjasama dengan bank itu saya coba mencari dan tim itu cukup rumit, tetapi ketika Bapak Ibu dari PMI pengen bekerja sama dengan pihak OVO, sepertinya kalau dari syarat-syaratnya lebih mudah seperti itu, dan juga tidak ada pembayaran harus bayar berapa ke OVO seperti itu, setahu saya seperti itu, dan nggak ribet. Mungkin nanti pengembangannya jika memang pengen dikembangkan lebih bagus lagi, boleh Bapak Ibu, karena kan yang harus menguruskan ke OVO adalah pihak instansi seperti itu. Jadi nanti bisa menghubungi pihak OVO untuk bekerja sama seperti itu. Kemudian laporan donasi juga bisa dicetak Bapak Ibu sama seperti laporan kejadian. Jadi bisa memilih range waktunya, kemudian bisa mengeprint dalam bentuk PDF. Nah, untuk non-emergency secara umum adalah seperti ini. Jadi ketika nanti login sebagai menginstal aplikasi user atau masyarakat, nanti ada di bagian bawah itu login. Nah, nanti bisa login, kemudian ngisi form. Jadi formnya ini sama dengan kejadian non-emergency, diisi semuanya. Kemudian nanti akan terrecord di admin, di web admin, kemudian admin nanti akan melakukan proses menghubungi. Jadi ini masih sedikit tambahan dalam tanda kutip untuk non-emergency Bapak Ibu, jadi nanti bisa dikembangkan lagi kira-kira seperti apa. Seperti itu. Kemudian admin bisa mengecek, kemudian melakukan komunikasi, kemudian donasi sebelah kanan ini juga ketika admin login juga bisa mengecek secara transparansi kira-kira donasi saya sudah masuk apa belum. Nanti itu secara otomatis ada seperti itu. Kemudian kita langsung saja Bapak Ibu untuk demo aplikasi. Nanti saya akan dibantu oleh Bapak Fadli. Jadi saya share dulu. Monggo untuk Pak Fadli menyiapkan share aplikasi. Oke, baik. Sudah tampil? Sudah tampil belum? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari kuliah tadi, ya, saya sebagai pemateri yang membantu dalam proses demo aplikasi. Oke, apakah link aplikasi yang saya share tadi sudah bisa di-download, Bapak Ibu? Sudah, Mas. Sudah, Pak. Ya? Oke, sudah. Baik. Mungkin sambil bareng nanti kita coba bareng-bareng. Cuma nanti untuk admin nanti yang bantu Bu Lia. Jadi nanti istilahnya kita posisinya menggunakan aplikasi ini, ya. Jadi ini ada setelah diinstal nanti di handphone Bapak Ibu masing-masing akan muncul gambar seperti ini. Jadi ada user PMI user ini untuk masyarakat, kemudian ada PMI driver ini untuk khusus bagi driver PMI. Jadi nanti kemungkinan ini lebih ke privat ya, privasi. Jadi khusus untuk PMI saja. Tapi nggak tahu nanti tergantung PMI-nya mau diposting juga di App Store
Kalau iya nanti ya kita posting juga dua-dua aplikasi ini. Oke, baik. Kita langsung saja mulai. Sekarang kita simulasikan seperti yang dijelaskan oleh Ibu Bulia tadi. Kita sebagai pelapor. Karena kita sebagai pelapor, kita membuka aplikasi ini, PMI user. Oke. Jadi untuk tadi sudah dijelaskan, ada namanya emergency, kejadian emergency dan kejadian non emergency. Jadi sekarang kita mencoba mensimulasikan kejadian emergency. Jika kejadian itu emergency, kita langsung menekan tombol panik di sini. Otomatis di sini akan muncul laman di mana si masyarakat bisa langsung mengisi. Jadi misalnya namanya, nama pelapor Muhammad atau Lukman Hakim. Oke, nomor teleponnya misalnya 0812. Kemudian jenis kecelakaan. Misalnya kecelakaannya adalah kecelakaan mobil, tabrakan gitu. Terus kita ada korban jiwa apa enggak? Jika ada, kita pilih ada. Ini waktu otomatis menyesuaikan di kejadian di saat kita lapor. Jadi seandainya kejadian di jam 9.41, otomatis di sini diupdate. Jadi 9.41, tanggalnya menyesuaikan, tanggal di hari kita melapor. Kemudian si masyarakat bisa milih, misalnya kejadiannya itu di Soekarno-Hatta, di depan patung pesawat misalnya gitu ya, di perempatan itu. Berarti misalnya Waru. Kemudian alamatnya kita bisa tulis Jalan Soekarno-Hatta di depan patung pesawat misalnya. Kita bisa buat detail. Intinya bagaimana nanti driver informasinya bisa akurat. Kemudian kasih keterangan, misalnya butuh ambulan segera misalnya. Oke, kalau sudah, kita bisa ambil foto. Kita foto tadi, kita bisa ambil. Ini saya sudah siapkan foto. Kita bisa pilih, misalnya ada beberapa foto misalnya kita ambil, boleh kita masukkan. Oke. Setelah semua form kita isi, kita bisa lakukan proses kirim. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kita langsung kirim. Oke, ini nanti ada konfirmasi laporan berhasil dikirim. Oke, sampai di sini ini untuk proses emergency panic button khusus user dari masyarakat. Sekarang hasil pelaporan. Bulia ini saya langsung atau gimana? Saya langsung. Melapor. Oh ya. Iya, bagi Bapak Ibu dari PMI yang sudah menginstal aplikasi boleh lakukan proses laporan. Jadi kita bisa ngecek langsung di adminnya nanti. Ada berapa laporan. Stop. Dua Bisa nggak ya? Butuh satu lagi ya untuk browser. Oh, nggak bisa. Satu-satu. Tuker ya? Tuker. Ini mau keluar dulu. Keluar dulu. Oke. Pak Fadli di chat ada ini. Chat ya, belum bisa login katanya Pak Fadli. Oh, ada yang belum bisa login. Oh, gini Bapak Ibu. Yang belum bisa login kemungkinan itu driver. Kita di user dulu. Jadi kita coba di aplikasi user dulu. Kalau driver nanti saya jelaskan bagaimana cara loginnya. Dan untuk yang user, ya, untuk yang user sementara kita masih pakai tombol yang panik ya Bapak Ibu ya. Jangan yang login dulu. Kita pakai tombol panik button dulu. Ya, kita fokus ke sini dulu. Kalau sudah, saya coba stop share, saya nyoba kita buka aplikasi untuk admin.
Stamina. Terserah. Ya wes, nanti aku driver. Oke, untuk admin nanti akan dijelaskan Bu Lia, nanti saya di bagian driver. Monggo Bu Lia. Biar tidak kita bolak-balik. Baik Bapak Ibu, ini adalah interface atau antarmuka untuk admin. Nanti harus login. Kemudian saya coba login. Nah, di sini langsung ketika login akan ada on progress monitor. Nah, ini yang tadi diisikan Pak Fadli, ada pelapornya Pak Lukman. Nah, ini juga ada pelapor Bapak Naufal, misalnya seperti itu. Nanti dari kami, dari admin akan mengecek action, diklik saja, kemudian, oh ternyata ini kejadiannya jam 9, butuh ambulans segera, oh wilayahnya ini, Lowokwaru, alamatnya, kemudian ini titiknya, seperti itu. Kejadiannya bisa melihat juga fotonya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, saya sebagai admin akan melihat interface atau antarmuka sebelah kiri untuk menugaskan driver. Saya pilih tugas driver, kemudian saya tambah penugasan, kemudian saya akan pilih, jadi tidak perlu mengetik, tadi laporannya adalah Bapak Lukman Hakim. Benar ya. Oke, kemudian driver yang bertugas karena kejadiannya pagi, nggih Bapak Ibu. Jadi saya pilih Pak Joko karena pagi, kemudian saya ganti statusnya menjadi penanganan. Kemudian saya save. Nah, ini nanti Pak Fadli coba login sebagai driver untuk Pak Joko. Sebentar, saya carikan loginnya ya. Lupa saya. Ini nick-nya 464646. 3 kali. 464646. Ya. Oke. Baik. Jadi Bapak Ibu, tadi dari aplikasi admin atau dari adminnya sudah memberikan perintah kepada driver. Sekarang kita baru bisa buka aplikasi driver. Jadi di sini tadi ada PMI_driver, ini aplikasi untuk driver. Oke. Ini saya keluar dulu, ini saya sudah nyoba. Oke, karena tadi yang ditugaskan adalah Pak Joko. Pak Joko itu punya NIP 464646. Jadi untuk NIP ini nanti yang record atau yang mendaftarkan pihak admin. Itu saya bilang tadi untuk aplikasi driver ini privasinya si PMI. Jadi bisa di-share ke misalnya di App Store nanti, di Play Store, atau memang dipegang sendiri oleh PMI. Karena ini sifatnya khusus untuk driver saja. Jadi setelah si Pak Joko tadi sudah punya NIP 4646, kita bisa login. Loh, nggak masuk. Bu Lia, nggak bisa. Salah kayaknya. Pak Joko. di 3 aja, oh ya. Oke. Ya, ini NIP-nya cuma 3, Pak. Diberi 3 bisa login. Di sini seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Lia tadi, ada menu penugasan. Jadi setelah ditugaskan oleh si admin, nanti akan muncul notifikasi di sini. Ya, tadi mohon izin Pak Fadli, suaranya kayaknya mendengung, ada dengungan ini. Mendengung. Coba. HP Pak, mungkin HP, jangan. Deket HP. Ya, oh iya, sudah. Ya. Sudah Pak. Oke. Sudah, mau dilanjut. Oke. Saya ulangi ya Pak. Setelah kita login, ini laman umumnya, kemudian di sini ada menu penugasan. Jadi setelah diberi penugasan oleh admin, nanti driver, entah itu posisinya lagi, ya yang jelas posisinya di shift hari itu, nanti akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Jadi langsung melihat, oh ada 2 pelaporan ini.
Tapi yang tadi yang lapor adalah Pak Lukman. Iya. Yang diberi tugas yang pertama adalah Pak Lukman. Diklik, setelah dicek, oh kejadiannya ini ya sama scroll. Susah. Harus pakai handphone ini scroll. Oke, kita scroll, oh ini korbannya. Terus ini titik kejadiannya. Jadi driver langsung bisa menuju posisi kejadian tersebut. Atau ya, ada fasilitas untuk konfirmasi, si driver bisa menghubungi pelapor untuk istilahnya ya mengonfirmasi lah. Jadi apakah posisinya masih ada atau gimana, atau sudah ada yang menangani misalnya, hanya konfirmasi. Atau driver bisa langsung proses eksekusi ke TKP. Kemudian setelah misalnya kecelakaan tadi sudah ditangani, kemudian korban jiwa sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, si driver bisa mengganti status. Jadi statusnya bisa dirubah menjadi selesai di sini. Oke, udah hilang. Jadi notifikasi untuk penugasan tadi sudah selesai. Dan notifikasinya sudah otomatis berubah di laman admin. Ya, nanti Bu Lia akan menjelaskan. Kira-kira untuk driver seperti itu Bapak Ibu. Jadi hanya menampilkan kejadian, kemudian notifikasi penugasan, kemudian mengganti status menjadi dari proses atau penanganan menjadi selesai. Oke, itu dari saya. Monggo Bu Lia melanjutkan. Sudah. Sambut. Sudah ya. Baik. Masih mute ya. Baik, Bapak. Oh ya, ya. Monggo. Sudah sebenarnya sudah. Baik Bapak Ibu, jadi ini saya lihat login admin saya udah ada beberapa Bapak Ibu yang mencoba. Ini sudah masuk, ini misalnya ada laporan dari Pak Bayu, Pak Rifai, ini bisa juga diproses seperti sama halnya tadi Bapak Ibu. Kemudian secara umum prosesnya seperti itu untuk penanganan kejadian emergensi. Nah, kalau yang di sini setelah tadi Bapak Fadli sudah menjelaskan di driver, nanti saya sebagai admin akan memantau, oh ternyata pelapornya Bapak Lukman Hakim ini sudah selesai kejadiannya. Oke, berarti sudah selesai. Kemudian saya cek di sini yang tadi saya bisa edit di sini, kemudian menyelesaikan. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal di home-nya ini akan menyelesaikan tugas-tugas yang lain yang masih on progress. Seperti itu secara garis besar. Kemudian ini adalah laporan riwayat. Ini Bapak Ibu bisa, misalnya hari ini saya mau mencetak antara tanggal 1 November sampai 30 November, saya akan bertanya apakah ada data di tanggal, oh ternyata ada datanya, benar, bisa dicek dulu. Kemudian saya bisa cetak. Tapi memang ini agak lama, nunggu, ini masih proses Bapak Ibu, PDF-nya yang sudah di-generate untuk bisa di-print. Nah, nanti sambil menunggu, saya akan beralih ke donasi. Yang ini Bu, apa? Belum ya? Sebentar. Apa gara-gara saya pindah ya, jadi dia tidak mau melanjutkan proses. Coba kita tunggu saja selama 1 bulan. Oh iya, lupa.
proses. Masih proses. Kenapa? Oh iya, bentar Pak. Takutnya dia ke skip lagi kayak tadi. Ini memang agak lama ya untuk cetaknya. Baik. Mungkin terlalu banyak boleh ya? Coba yang berapa hari mungkin sama aja nggak? Oh iya, bisa jadi sih seperti itu. Coba mungkin bentar. Saya tadi takutnya nge-skip. Nggak sepertinya ya. Kayak tadi nge-skip dia nggak mau. Coba ditunggu sebentar lagi, kalau enggak nanti. Iya, Pak Fadli bisa coba. Iya, ngeprint. Iya, betul. Nah, ini sudah ternyata Bapak Ibu. Di sebelah kiri bawah ini ada laporan PDF yang agak lama karena laporannya cukup lama. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa langsung melakukan print. Ini bentuknya PDF. Seperti itu. Iya. Kemudian untuk yang donasi sama Bapak Ibu bisa nanti, karena ini kita tidak bekerja sama dengan bank seperti itu, jadi nanti admin akan mengkonfirmasi apakah benar ini sudah transfer sekian misalnya seperti itu. Tanggal berapa transfernya, bisa menambahkan data. Kemudian untuk user ini adalah manajemen user, bisa nanti ditambahkan sebagai admin, misalnya emailnya apa, kemudian dan yang lain-lain seperti itu, passwordnya dan lain-lain. Kemudian manajemen pegawai di sini untuk memanajemen driver dan juga dokter. Jadi misalnya drivernya hari ini siapa, misalnya Pak Ruslan ternyata shiftnya adalah malam, misalnya bisa diganti malam sehingga nanti admin ketika ada kejadian bisa langsung tahu bahwa Bapak ini memang jaga malam seperti itu. Tidak harus menghubungi atau mencari informasi di luar sini gitu ya, kan ribet, harus telepon dulu dan lain-lain. Jadi diubah dulu supaya nanti penugasannya lebih mudah. Kemudian ini dokter misalnya ketika kejadiannya agak parah gitu ya, membutuhkan tenaga medis juga bisa mengecek di sini. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu dari kami untuk sosialisasi aplikasi. Kemudian kita untuk selanjutnya adalah tanya jawab dan diskusi. Saya kembalikan lagi ke Bu Lilis, monggo. Baik Bu Lia, terima kasih Pak Bu Lia dan Pak Fadli. Sekarang adalah sesi tanya jawab gitu ya, mungkin yang dari mas-mas mbak-mbak dari PMI. Ya, saya panggilnya mas-mas mbak-mbak karena kelihatan muda ya Mas ya. Oke, mungkin yang pertama kita akan buka sesi tanya jawabnya. Gimana? Ditampung dulu atau langsung aja ya Bu Lia? Langsung jawab satu, langsung jawab kita aja ya. Oke. Iya, boleh. Oke, silahkan. Yang pertama mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Tidak perlu malu-malu. Mungkin saya mau tanya ini, Ibu. Saya Bu Nenti mau tanya. Nggih, Bu Nenti, monggo Bu Nenti. Iya, kalau saya lihat sekilas aplikasi tadi sangat bagus sekali ya jika bisa digunakan. Akan tapi ada beberapa pertanyaan. Sekaligus mungkin ini saya berdiskusi dengan Mas Bayu karena di sesi yang pertama saya tidak bergabung, jadi langsung di sesi yang ini. Ini pertanyaan saya begini, apakah admin ketika ada input pelaporan itu ada notifikasi pada admin? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah admin bisa menghubungi balik kepada pelapor? Karena kalau informasinya kurang jelas, kemungkinan itu bisa dibayangkan bahwa kecelakaan itu tidak harus korbannya hanya satu ya. Mungkin juga bisa beberapa. Sehingga untuk
pemberdayaan mengerahkan sumber daya itu bisa juga tidak misalnya ambulan gitu ya, yang dimobilisasi tidak hanya 1 ambulan, mungkin 2 ambulan, mungkin 3 ambulan seperti itu. Sehingga apakah admin, kalau tadi yang saya dengar kan dari driver yang bisa menghubungi ke pelapor, apakah admin juga bisa, karena nanti terkait penugasan driver dan krunya ini admin juga perlu mengetahui seberapa banyak yang harus dimobilisasi. Kemudian yang ketiga, tadi di menu kejadian itu ada kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya. Nah, kemungkinan juga itu kan meskipun kecelakaan kan belum tentu ada korbannya. Kemudian kebakaran belum tentu tidak ada korbannya, juga ada korbannya. Sehingga ini mungkin Mas Bayu bisa bantu saya. Apakah di menu itu tidak perlu ditambahkan misalnya setelah kejadian terus ada pilihan korban, ada berapa jumlahnya, misalnya ada, tidak ada, seperti itu. Saya rasa hanya itu sementara, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nenti. Kurang lebih begini Bu Lia ya pertanyaannya berarti. Tadi misalkan input laporan gitu ya, admin apakah juga mendapatkan notifikasi gitu. Kemudian apakah misalkan tadi driver bisa menghubungi balik pelapor, apakah admin juga bisa? Kemudian jika ada kejadian dan juga mungkin ada juga tidak ada korban, mungkin juga ada beberapa korban yang banyak, apakah bisa mengirim ambulans beberapa gitu kan ya, sehingga apakah admin juga bisa menghubungi pelapor untuk memastikan itu semua. Dan tadi di menu ketiga ya, apakah perlu ditambahkan sepertinya berapa jumlah korban. Mungkin bisa langsung ke Bu Lia dulu. Ya, yang pertama tadi Bu Lia, apakah admin bisa mendapatkan notifikasi? Baik, terima kasih Ibu Nenti dan Bu Lilis. Sebentar ini, mohon maaf, agak kemeresek. Sebentar. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apakah admin ketika ada kejadian mendapatkan notif? Bu, jadi ada notif nanti untuk, sebentar saya sambil men-share. Jadi ketika login, admin pertama kali nanti akan ada notif di sini. Jadi di login admin akan ada notif kejadiannya seperti apa, seperti itu. Nanti langsung ketika login langsung di halaman pertama. Jadi nanti tidak perlu mengklik menu-menu yang ada sebelah kiri. Karena kalau ditaruh di menu-menu sebelah kiri nanti kadang-kadang keselip seperti itu. Jadi langsung ketika login langsung ada on progress monitor. Kemudian untuk pertanyaan kedua, admin apakah bisa menelepon pelapor? Awalnya itu kan hanya driver. Nah, begini Bapak Ibu, karena basisnya admin itu berbasis website, bukan Android. Jadi kalau yang driver tadi kan Android, sehingga langsung ketika klik icon dari telepon nanti langsung bisa terhubung. Sedangkan karena berbasis ini web seperti itu, karena secara garis besar jika aplikasi-aplikasi admin itu selalu basisnya website karena monitoring seperti itu. Nah, itu nanti si admin, Bapak Ibu admin juga bisa menelepon. Dari mana? Bapak Ibu admin bisa mengecek di sini bahwa oh ini pastinya ada nomor teleponnya. Nah, nanti bisa langsung di cross check di sini. Seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, untuk menu kejadian. Untuk menu kejadian mungkin nanti kemarin gambaran besar. Kalau seandainya misalnya ada lebih detail kejadiannya, boleh nanti ditambahkan di menu drop down. Itu hanya menambahkan menu kejadian. Nah, mungkin saya minta tolong ke Pak Fadli untuk sharing yang Android user ya, untuk melihat tadi. Saya lupa soalnya. Baik, di PMI user mungkin bisa diklik.
Nah, jenis kerugian, Pak. Iya, dipilih dulu. Oh, baik. Jadi nanti misalnya jenis kerugiannya ada korban jiwa atau tidak, mungkin nanti bisa dipilih di jenis kerugian ini. Atau mungkin ada pilihan lain, misalnya tidak ada gitu ya, nanti juga bisa ditambahkan Bapak Ibu di sini. Kemudian misalnya korbannya ada berapa, nah itu di bagian paling bawah ini, bagian keterangan ini bisa ditambahkan di situ. Misalnya ada 2 korban dan butuh 2 ambulan misalnya, karena biasanya ambulan kan untuk 1 orang J. Jadi misalnya korbannya banyak ya bisa diberikan keterangan di situ. Kenapa kami tidak memperbanyak form, karena kemarin di awal pertemuan karena ini panic button, coba misalnya isiannya nggak terlalu banyak seperti itu. Jadi saya memberikan alternatif di keterangan seperti itu. Bu Nenti mungkin semoga bisa menjawab. Baik, bagaimana Bu Nenti? Mungkin ada yang belum terjawab. Di stop dulu. Ya kayaknya agak bengong ya Bu Lia ya. Mungkin ada headset yang tidak pas. HP Pak Fadli ya. Sudah cukup, terima kasih informasinya. Ya, terima kasih Bu Nenti pertanyaannya. Ya, Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Monggo Bapak Ibu, Mbak, Mas, silakan disampaikan. Oh, di chat ada. Apakah pelapor juga bisa melihat progres dari rekan-rekan? Ya, jadi pelapor ingin melihat progresnya sampai mana, mungkin seperti itu kuliah sudah prosesnya sampai apa gitu ya, sudah selesai kah atau begini? Silahkan kuliah atau Pak Fadli, monggo. Pak Fadli ya? Siapa? Baik, Kuliah, ya, monggo. Bu Lilis untuk Pak Naufal. Iya betul ya Pak Naufal. Apakah bisa? Jadi ini kemarin aplikasinya untuk pelaporannya pelapor tidak bisa melihat. Jadi ini langsung ketika ada kejadian langsung antara PMI dan juga driver seperti itu. Kemarin masih difokuskan ke 2 aktor itu untuk Bapak Naufal. Jadi masih 2 aktor itu untuk progresnya untuk pelapor tidak bisa. Karena yang pertama adalah kami menggunakan panic button ketika misalnya user bisa melihat progresnya, maka user harus mempunyai login seperti itu. Nah, kemarin kita tidak memasukkan login untuk emergency. Jadi seperti itu. Kalau seandainya si user ini bisa melihat progresnya, maka harus mengisi form karena kami butuh untuk menyalurkan kira-kira loginnya seperti apa, progresnya yang mana, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Pak Naufal. Semoga bisa menjawab mungkin, atau ada pertanyaan lanjut, monggo. Ya, silakan Pak Naufal. Bagaimana? Sudah terjawab? Belum mengetik? Baik, mungkin tambahan. Ketika misalnya untuk kejadian yang non-emergency, mungkin itu nanti bisa login, jadi bisa tahu prosesnya seperti itu. Tetapi jika karena user emergency non-login, jadi tidak bisa. Jadi sekali ngisi form selesai. Seperti itu. Mungkin Bu Lilis dan Pak Naufal. Jadi pelapor sementara ini tidak bisa melihat progres ya dari siapa namanya driver dari PMI gitu ya. Baiklah. Selanjutnya monggo. Oh ini. Berarti pelapor harus di lokasi ya, karena tidak jarang yang memberi laporan itu tidak di lokasi, tapi dia mendapat info dari rekannya yang di lokasi, Bu Lia. Bagaimana? Jadi setelah melapor tiba-tiba dia harus belanja ke pasar gitu, Bu Lia, gimana? Baik Pak Novel, jadi sebenarnya pelapor tidak perlu di lokasi. Jadi ketika melaporkan, kemudian nyampe di admin cukup menghubungi pelapor kira-kira kejadiannya seperti apa, atau langsung dieksekusi di lapangan seperti itu. Jadi tidak harus di lokasi karena
kami menyadari bahwa tidak mungkin harus menunggu di situ, dan kalau seperti itu mungkin jarang orang yang mau melaporkan, takutnya seperti itu. Jadi ya pokoknya memberi informasi udah ditinggal gitu ya. Jadi nanti yang menangani adalah tim dari PMI untuk meng-cross check. Nah itu kenapa ada foto, bener enggak sih ini orang melapornya kejadiannya benar-benar atau enggak, seperti itu. Jadi akan meng-cross check dari situ, atau mungkin bisa langsung menelpon adminnya, Pak bener enggak kejadiannya di sini. Kemudian setahu saya juga pihak PMI ada beberapa rekan gitu ya, kerjasama misalnya, bener enggak ada kejadian di sini misalnya, seperti apa, kurang lebih seperti itu Pak Naufal. Jadi mungkin apalah arti seorang pelapor gitu ya. Nah, seperti hamba Allah gitu juga kan ya. Setelah melapor mungkin sudah ada data-datanya, alamat-alamatnya begitu, tinggal nanti PMI ke sana. Ya. Oke, monggo Pak Fadli. Oke, mungkin bisa saya tambahkan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Naufal. Dari penjelasan dari Bunda tadi kan sudah dijelaskan, setelah si user masyarakat melapor, otomatis data yang sudah dimasukkan bisa dikatakan itu adalah data valid karena sudah menyertakan foto kejadian beserta keterangan kejadian, ya, entah itu ada korban atau tidak. Jadi itu juga divalidasi dengan cek masuk ya. Kemudian ditambah dengan validasi titik lokasi. Jadi map. Jadi data yang dilaporkan oleh si pelapor itu titiknya akan ke-record di admin. Jadi misalnya si user sudah tidak di tempat, data titik yang dilaporkan itu akan tersampaikan ke admin sesuai dengan pelapor. Jadi tidak, misalnya si pelapor mau di tempat atau tidak, titiknya sudah tersimpan di admin. Mungkin seperti itu Pak Naufal, tambahan dari saya. Mungkin menambahkan sedikit, tapi memang sih Bapak Ibu, setiap sistem pasti ada celahnya. Misalnya saya iseng mas, pokoknya di internet itu kan ada banyak sekali kasus. Memang pasti ada celahnya, dan memang bisa juga pekerjaan tambahan gitu ya buat PMI untuk ternyata ada ya orang main-main ya. Semoga nggak ada seperti itu ya. Tapi insya Allah sih mungkin tidak banyak ya seperti itu. Cuman kalau orang iseng bisa jadi masuk ke admin, seperti itu kurang lebih. Monggo Bu Lilis. Ya. Nggih Bu Lia. Gimana Pak Naufal? Pak Naufal ini silence ini ya, speaker. Sudah di chatting. Iya, sudah di chatting. Terus saya mau tahu nih Pak Naufal yang mana? Mau kenalan saya? Bercanda ya, baiklah. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada hal yang masih perlu dipertanyakan, kemudian nanti agar waktu kita sudah bisa melayani masyarakat itu aplikasi ini bisa siap gitu ya, dan juga sumber dayanya pun juga bisa siap. Ibu, satu lagi ini sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Nggih, monggo Bu Nenti, enggak apa-apa. Ibu mau bertanya 10 pertanyaan, kami layani. Iya. Ini nanti kami mohon sebelum aplikasi ini di share melalui Play Store, untuk alamat-alamat ini mohon di clearkan dulu ke kami. Karena nomor telepon dan alamat ini sepertinya di kantor yang unit transfusi darah. Oh baik, siap. Jadi nomor telepon yang ada, yang tercantum di situ, nomor teleponnya kantor kami yang unit transfusi darah. Sehingga ini nanti perlu diperbaiki, khusus kantor pelayanan ambulan kan bukan di nomor telepon itu, termasuk nomor kantornya. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nenti informasinya. Ini memang kalau sudah di launching dan kemudian masyarakat sudah tahu, daripada ini ya terlanjur gitu ya, mending kita perbaiki dulu
Tadi alamat sama nomor telepon ya. Ya Bu Nenti, terima kasih. Kemudian mungkin ada lagi Bapak Ibu masih ada waktu loh. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi untuk pertanyaan tanya jawab kita. Mungkin dari Bapak Ibu driver, Bapak Ibu, ya Bapak driver mungkin. Ya mungkin ada ibu-ibu yang driver. Mungkin ada kesulitan. Ibu, Bapak. Bapak driver. Halo, Bu Lilis. Coba saya ingin bertanya. Iya Mas Bayu, monggo. Saya kalau ada Mas Bayu jadi lembut ya caranya. Kenapa Pak Fadli kok ketawa-ketawa? Baik, sebelumnya terima kasih. Izin bertanya juga. Tidak apa-apa Pak, monggo. Ya. Puaskan. Pertanyaan pertama, ini kok bengong ya? Kenapa ya? Ini tuh suara hatinya Pak Fatri. HP-nya Pak Fatri. Dicabut aja Pak. Iya, cabut aja. Tapi jelas Bu ya? Saya ngomong jelas ya? Jelas kok Pak, jelas. Jelas sekali. Jelas Bapak, monggo. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama, sejalan mungkin yang disampaikan sama Bu Nenti tadi terkait dengan interface dari aplikasi itu tadi di informasinya itu kontak personnya itu masih menggunakan unit transfusi darah. Mungkin kemarin di pertemuan di webinar kita yang terakhir mungkin terlewat tuh ya. Jadi kontak personnya dan juga alamatnya itu pakai unit transfusi darah, sedangkan di unit ambulan itu ada di Buring 19 yang di pojokan. Lalu juga untuk logo PMI nanti mungkin setelah ini akan saya kirimkan Bu yang sudah sesuai dengan aturan, yang palang merah Indonesia-nya ada di samping. Nanti mungkin setelah ini akan saya kirimkan juga melalui Bu Lilis atau Bu Lia nanti. Lalu ini pertanyaannya ya. Jadi aplikasi dispatcher yang untuk admin tadi itu sebelum masuk itu harus login dulu atau bagaimana? Kalau memang harus login itu nanti siapa saja yang bisa masuk? Maksudnya kalau memang nanti loginnya itu kebetulan begini, di tempat kami itu kan kita dapat bantuan dari Wikifit yang kemarin sudah saya sampaikan ke Bu Lili sama Bu Lia. Itu kita satu aplikasi dispatcher itu untuk satu user. Jadi tidak bisa dipakai oleh 2 atau 3 orang. Nah, untuk aplikasi ini apakah nanti dispatchernya itu hanya satu user atau beberapa user? Kalau semisal itu satu user, apakah nanti satu user bisa dibuka di beberapa laptop atau beberapa PC misalnya? Itu pertanyaannya. Lalu selanjutnya, ini posisi dispatchernya, aplikasi dispatchernya ini apakah bisa melihat posisi real time driver? Jadi driver sekarang ada di posisi di mana, terus menuju kemana dan seterusnya, itu apakah bisa melihat posisi real time untuk drivernya? Lalu selanjutnya, tadi kita juga bisa melihat report dari layanan PMI secara keseluruhan, misalnya selama 1 bulan dan seterusnya. Lalu apakah kita juga bisa melihat report dari driver atau kita harus metani satu persatu? Misal driver si A itu selama 1 bulan itu berapa kali penugasan, terus ditugaskannya di apa saja, misalnya kecelakaan, kebakaran dan seterusnya, ataukah kita harus lihat yang report selama 1 bulan itu lalu kita pilih satu persatu? Karena biasanya di kami kan juga harus ada evaluasi siapa saja yang sering penugasan dan seterusnya, yang jarang penugasan itu. Terus selanjutnya, karena sebenarnya di posko kami sebenarnya masih belum ada unit PC
unit laptop itu apakah bisa, kalau misalnya tetap kita nanti akan kita usahakan untuk pengadaan PC ataupun laptop yang ada di posko, tapi untuk sementara ini apakah bisa aplikasi dispatcher itu diakses melalui Android. Jadi untuk petugas piketnya itu langsung menggunakan Android dengan tampilan-tampilan yang sama. Mungkin itu dulu Bu Lilis, nanti diskusi kita lanjutkan. Terima kasih Mas Bayu. Oh ya baiklah. Iya baiklah Bu Lia, dari Pak Bayu lumayan banyak ya tadi pertanyaannya. Memang Mas Bayu ini diam-diam tapi gerondongan. Oh ada pertanyaannya. Baiklah, yang pertama interface-nya tadi masih harus direvisi begitu Bu Lia, kemudian logonya. Kemudian tadi pertanyaannya, misal satu user ingin login di mana-mana. Gitu ya, mau di PC, mau di HP-nya, mau di HP istrinya, mau di HP anaknya, bisa nggak kira-kira? Kemudian posisi driver bisa nggak si admin ngecek secara real time-nya? Takutnya nanti mampir di warung sebelah PMI gitu ya. Kemudian mungkin ya itu. Kemudian laporan tentang driver berapa saja dia ditugaskan, kemudian kemana saja, apakah perlu dipilah-pilah ataukah bisa secara otomatis kita melihat misal Pak Bayu ditugaskan berapa kali kemana gitu ya untuk laporan di pihak PMI-nya. Kemudian apakah bisa full ini di setting di Android karena mungkin PC-nya di sana masih diproses, masih di jalan gitu ya. Oke. Monggo beliau yang pertama adalah apakah satu user bisa di login ya, login di beberapa tempat PC. Baik, terima kasih untuk Pak Bayu dan Bu Lilis. Untuk yang pertama mengenai identitas tadi logo dan lain-lain, insya Allah nanti kami bisa minta data detailnya. Kemudian untuk yang kedua adalah apakah admin bisa login di 2 device seperti itu, bisa sekali seperti itu. Kami tidak kebetulan di codingnya tidak membatasi kira-kira single sign in, istilahnya tidak hanya satu terdeteksi, jadi masih bisa untuk 2, misalnya satu HP, satu PC atau satu laptop bisa. Kemudian begitu juga untuk masyarakat. Kemudian apakah posisi driver bisa dilihat secara real time? Kebetulan ini tidak ditangani dalam aplikasi ini, jadi belum sampai ke arah situ. Mungkin nanti Bapak Ibu dari PMI bisa memperbagus lagi untuk aplikasinya, kira-kira seperti apa, kebutuhannya seperti apa, seperti itu. Kemudian untuk report driver berapa kali kira-kira dalam 1 bulan. Nah, ini bisa dilihat di menu sebentar. Bentar. Keliru. Saya buka dulu. Ini ya, oh ya, baik, bisa dilihat di daftar penugasan driver. Jujur memang belum sampai di pengembangan, kira-kira apakah itu sudah ada reportnya dan lain-lain, belum sampai ke detail seperti itu. Jadi bisa dilihat, oh ternyata di sini Pak Joko ini bertugas berapa kali, misalnya seperti itu. Jadi belum sampai di situ. Sebenarnya mungkin bisa di sorting ya. Nanti coba kita usahakan untuk sebelum launching untuk sorting berapa jumlahnya gitu ya, untuk diakali di pemrogramannya. Nanti kami usahakan. Kemudian apakah admin bisa mengakses via HP? Itu bisa sekali karena HP dari Bapak Ibu bisa mengakses langsung alamat ini panikpmi.com. Jadi bisa juga gitu. Mungkin bisa dicoba. Jujur saya juga belum mencoba, tapi harusnya bisa karena memang ini adalah sudah dipublis di internet seperti itu. Jadi tinggal menuliskan alamat domainnya panikpmi.com. Jadi bisa juga.
bisa seperti itu. Nah, nanti bisa juga pakai HP dulu juga bisa untuk penanganannya. Mungkin itu dari saya, Pak Bayu. Saya kembalikan ke Bu Lilis. Sepertinya di chatting ada ya pertanyaan satu. Oke, Bu Lia. Yang tadi proses yang PC tadi, Bu Lia, sudah? Sudah. Oh, sudah. Bisa diakses dari handphone juga bisa. Oke. Baiklah Mas Bayu, apakah sudah ini sudah clear? Baik, berarti itu yang domainnya panik /pmi.com_public itu bisa diakses semua. Lalu untuk keamanannya bagaimana, Bu? Apakah harus loginnya menggunakan Gmail atau seperti apa? Mungkin. Ya, langsung ke Bu Lia. Untuk menjawab, jadi untuk alamat email, untuk keamanannya pasti karena harus login, jadi harus lumayan untuk keamanannya. Karena yang bisa mengakses itu adalah orang-orang yang memiliki akun login, dan akun login akan dipegang oleh PMI. Kira-kira siapa saja dari tim PMI yang bisa mengakses? Itu yang pertama. Kemudian, apa lagi ya, lupa saya. Udah ya? Kayaknya itu ya, Bu Lilis. Ada lagi mungkin? Oke. Bisa. Semua kok. Oh, untuk alamat, mohon maaf, untuk alamat email gitu ya, alamat email apapun bisa. Jadi mau alamat Gmail misalnya atau alamat instansi bisa, tidak harus Gmail. Itu aja, Bu Lilis. Oke. Bagaimana Pak Bayu? Jadi aman, insya Allah Pak Bayu. Ya. Selama Pak Bayu aman, Bu, ya. Ya, tidak perlu tidak perlu menyebarkan ke IG, ke YouTube, ke WhatsApp gitu. Iya. Biar viral, Bu, nanti. Takutnya nanti viral. Berarti itu nanti yang pada saat kita login itu untuk adminnya, lalu untuk drivernya kan kita juga harus dulu ya, Bu, registrasi dulu ya, itu dari adminnya. Jadi inputnya nanti dari itu ya, dari admin ya. Admin yang memberikan akses, betul. Oh, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Bayu pertanyaannya. Kemudian ada ini Mas Winarko mau bertanya, misalkan setelah penanganan sudah selesai dan korban sudah serah terima ke pihak rumah sakit, korban tanpa identitas gitu ya, dan driver sudah menekan tombol selesai, ternyata ada konfirmasi dari pihak Laka atau pihak rumah sakit menghubungi driver bahwa korban meninggal dan akhirnya kasus terbuka kembali. Bagaimana langkah-langkah di aplikasi? Baik, mungkin saya mau bantu sedikit menjawab. Kemarin ketika diskusi kita masih fokus ke penanganan pertama seperti itu. Tetapi jika misalnya ada suatu kasus yang dibuka lagi, misalnya, mohon maaf saya bertanya, mungkin Bapak Bayu ya, ketika misalnya katakanlah korban meninggal tanpa identitas, itu PMI juga bisa menangani ya? Istilahnya bisa diminta tolongin atau kewajiban rumah sakit? Mohon maaf saya tidak mengetahui dari proses itu. Bisa, Bu, ya? Bisa. Jadi PMI selalu bantu. PMI hashtagnya PMI selalu bantu. Oh, baik. Baik. Jadi itu juga bisa nanti. Bu. Oh, baik. Nanti mungkin secara garis besar dari admin mungkin bisa meng-cross-check di sini, misalnya di sini, merubah lagi misalnya statusnya katakanlah selesai jadi on progress kembali, kemudian bisa menambahkan, oh iya ya, mungkin bisa menambahkan satu file besar gitu ya, isi misalnya katakanlah ada kejadian lain ya selain tersebut, supaya mungkin bisa tahu recordnya di sini. Di sini tidak ada sih, karena kemarin kami fokus di penanganan pertolongan pertama. Tapi misalnya dari admin PNI pengen memberikan penjelasan yang lebih detail, misalnya untuk mengisi form, misalnya katakanlah kasusnya 2 kali kerja gitu ya, pengantaran, dan juga misalnya korban meninggal, kemudian entah dikuburkan atau diantarkan ke dinas sosial yang misalnya
kemarin itu misalnya nggak punya keluarga gitu ya, itu bisa dikasih keterangan. Cuman di sini belum ada. Saya catat dulu mungkin untuk menambahkan satu field lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Iya, ya. Ini memang kemarin kita di luar ya Bu ya, di luar dugaan kita juga. Kita juga sebagai pelaku, bukan pelakunya, jadi tidak paham untuk hal-hal seperti ini. Mungkin kita diskusikan dulu untuk direvisi gitu ya Bu Lia ya. Ya, kita usahakan seperti itu Bapak Winarko gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Winarko? Tidak ada atau sudah? Oh ya, mungkin Bapak Winarko lagi berpikir mau bertanya apa lagi. Sekarang ke Bapak Wahyu ya. Ada masukan dari Bapak Wahyu, Bu Lia. Ya, pada panic button mungkin bisa kolom alamat dulu baru kecamatan. Kolom alamat dulu baru kecamatan. Oh ya, dan kalau bisa pada kolom kecamatan terisi otomatis. Jadi di Malang mungkin beberapa kecamatan, Gedung Kandang, Lowaru itu tinggal pilih gitu Bu ya. Tidak perlu ngetikan gitu. Oke, kita tampung Pak Wahyu masukannya ya. Kemudian baik. Tampung dulu. Oh, ini ada Bapak Asosenda, terima kasih luar biasa. Mungkin mau bertanya Pak Asosenda, kesempatan. Gimana Bu Lia? Mau coba menjawab pertanyaan Pak Wahyu. Pak Wahyu Iman. Nggih, Pak Wahyu Iman. Monggo Pak Fadli. Seperti Baik, apa Pak Fadli? Saya coba menjawab pertanyaan Pak Wahyu Iman. Ini pertanyaannya, mungkin bisa kolom alamat dulu baru kecamatan, dan kalau bisa lagi kolom kecamatan terisi otomatis cara ngisi alamat. Oke, gini. Kemarin itu ya sebelum kita membuat aplikasi kan kita sudah komunikasi sebenarnya. Sebenarnya kenapa kita membuat kecamatan tapi tidak membuat detail sampai ke alamat ya? Kan? Gimana? Mungkin tadi di kolomnya otomatis kecamatan dulu terus mungkin alamat gitu. Saya bantu sedikit Pak Fadli. Mungkin begini, maksud dari Pak Wahyu itu kadang-kadang ada orang yang enggak tahu kecamatannya mana. Gitu ya Pak? Kadang-kadang misalnya ini Blimbing tapi diisi Pandanwangi misalnya, sehingga apakah bisa terisi otomatis seperti itu ya? Sepertinya ya. Oh iya. Oh ya, mungkin seperti itu ya maksudnya Bapak Wahyu. Jadi, oh ya. seperti itu ya teman-teman. Mungkin tidak milih tapi otomatis terdeteksi. Betul. Kadang-kadang masyarakat tuh enggak tahu ya kecamatan ini, kelurahan ini masuk kecamatan iya, mana betul. gitu. Oh iya. Sama-sama saya juga kok sebenarnya. Oh, masuk. Seperti saya. Sama Bu. Saya kemarin mencoba mengisi Suhat, saya nyari dulu Suhat itu daerah mana ya, Lowaru apa Blimbing, jujur karena saya pendatang. Iya. Begini, untuk Bapak Wahyu mungkin nanti untuk pemindahan kolom mungkin nanti kami bisa pindah untuk kecamatan terisi secara otomatis seperti katakanlah waktu dan tanggal gitu ya. Nanti coba kami usahakan secara programmernya bisa enggak seperti itu untuk mengakali itu. Kami coba dulu seperti itu. Kemudian mungkin itu Bu Lilis untuk pertanyaan Pak Wahyu. Baik. Ya, terima kasih Bu Lia. Ada lagi satu pertanyaan. Baik. Mungkin kurang 5 menit lagi ya acara kita ini. Yaitu dari Ibu Eka Pinanda Lestari. Aplikasi ini berlaku di Malang saja ya? Apa bisa juga untuk PMI kota lain? Mohon penjelasannya. Monggo Bu Lia, ini kayaknya memang untuk khusus PMI dulu, PMI Kota Malang. Baik, untuk Ibu Eka, apakah ini bisa dipakai PMI kota lain? Jawabannya adalah
perlu pengaturan lebih lanjut karena beberapa hal kami fokus di PMI Kota Malang. Contoh seperti katakanlah kecamatan seperti itu. Itu kami kan sudah mengisi secara otomatis kalau Malang ada ini. Jika memang aplikasi ini mungkin bisa dihibahkan atau diberikan ke PMI lain, mungkin nanti akan ada penyesuaian, misalnya nama kecamatan dan lain-lain. Mungkin ada beberapa hal, cuman secara programmingnya sih tidak ada perubahan secara signifikan karena layanannya sama saja. Cuman mungkin ada beberapa hal kayak misalnya alamat, telepon, seperti itu yang harus disesuaikan secara programming. Tapi apakah aplikasi ini bisa diduplikasi di kota lain? Sangat bisa. Seperti itu. Seperti itu Bu Lilis untuk Ibu Eka. Oh iya. Ya Bu Lia. Sami-sami Bu. Oh ya, saya tadi salah hitung waktu. Mungkin masih ada waktu. Masih ada waktu untuk Bapak Ibu bertanya. Silahkan. Saya nambah sedikit Bu Lilis. Iya, Mas Bayu, monggo. Yang pertama terkait dengan yang awal tadi dari Mas Winarko tadi ya, untuk kasih dibuka kembali. Itu apakah nanti setelah posisi selesai dan itu masuk ke rekapannya admin, itu apa bisa dibuka lagi untuk itunya? Jadi misalnya ternyata ada KLB katakanlah ya, kejadian luar biasa di mana itu kita harus melakukan pelayanan lagi dari rumah sakit ke rumah duka atau seperti apa? Karena tadi sepertinya pada saat Pak Fadli tadi pemaparan tadi kan juga belum masuk ke pelayanan yang lain yang berbayar dan seterusnya itu tadi kan masih belum masuk ke sana. Jadi apakah nanti begitu itu nanti sudah diklik selesai oleh driver, apakah nanti bisa dibuka lagi oleh admin? Jadi misalnya admin langsung konfirmasi ternyata ini masih belum selesai, langsung dibuka lagi. Jadi satu respon itu berkelanjutan itu. Lalu yang kedua terkait menyikapi pertanyaan yang kecamatan dulu Mas Wahyu tadi. Kebetulan Mas Wahyu ini nanti kedepannya yang pegang ambulan. Jadi Mas Wahyu ini bagian ambulan di PMI Kota Malang. Jadi yang bersentuhan langsung dengan ambulan. Jadi apakah nanti mungkin bisa karena info dari teman-teman juga kan kebanyakan di Kota Malang adalah kota pelajar yang dimana banyak pendatang. Saya juga termasuk orang yang sudah lama di Malang pun juga sering kesasar kalau ke daerah-daerah tertentu. Nah itu apakah nanti bisa seperti kita saat pesan Gojek atau Grab itu. Jadi kita langsung on positionnya di mana, kasih pin di mana itu apakah lalu tanpa mengisi pun. Jadi intinya pakai pin. Jadi pin di map diklik lalu masuk alamat dan seterusnya seperti kita pesan Gojek atau Grab itu. Kalau bisa seperti itu sehingga tidak perlu input lagi. Mungkin masukannya itu Bu. Iya, terima kasih Pak Bayu. Ini tadi saya perjelas lagi Bu Lia, jika posisi sudah selesai gitu ya, apakah admin bisa mengakses untuk membuka kembali kalau memang pelayanannya ternyata luar biasa gitu ya, harus waktunya selesai, ternyata masih ada lagi pelayanan yang mau melayani lagi gitu ya, harus dibuka lagi. Nah ini bisa enggak kira-kira aplikasi ini nanti? Si adminnya bisa apa tidak? Kemudian, monggo. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Bayu. Jujur kami belum pernah mencoba, tapi kita coba aja ya. Sepertinya harusnya bisa. Coba dari admin karena saya statusnya merubah menjadi selesai ya. Coba saya statusnya saya kembalikan ke on progress ya Pak Fadli. Apakah di drivernya itu kembali muncul notif? Iya, kita coba saja ya Bapak Ibu karena kami juga kita harus mencoba supaya kita tahu hasilnya. Saya rubah dulu, belum. Saya coba rubah di admin di mana ya tadi ya? Oh ini, baik. Joko ya tadi ya. Baik. Pegawai Joko Susilo ya Pak. Driver Joko yang Lukman ya. Oh, enggak bisa ya. Oh, bentar.
prosesnya dari riwayat kayaknya ya harusnya. Saya belum pernah mencoba, tapi kita coba saja. Namanya tadi, kok hilang ya di sini ya? Oh ini ya, edit. Saya coba ganti on progress, save, terus pegawai, driver ya, driver. Oh nggak bisa. Oh iya. Tidak ada menu edit ternyata kemarin kami lupa. Editnya tidak sampai bisa mengakses data sebelumnya. Coba kami catatan kami ya. Catatan untuk edit tugas driver membuka kembali. Baik. Sementara belum ada ternyata Pak Bayu, mungkin nanti bisa saya sampaikan lagi hasilnya nanti ketika ada perubahan. Itu saja mungkin. Tadi ada pertanyaan lagi Bu Lilis, maaf saya lupa. Ada lagi. Tadi misalkan tanpa mengisi alamat tapi kita bisa pin alamatnya gitu biar. Oh ya, baik. Ya enggak? Baik. Saya ingin gini, untuk ketika kita mau untuk seperti Gojek dan Grab, seperti saya jelaskan secara sekilas tadi, nggih. Jadi kami coba mencari di Google informasinya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Gojek dan Grab itu ada kerjasama dengan Google. Nah, ketika saya nyari di internet, kok nggak bisa ya? Nah, ini Bapak Ibu, intinya adalah satu request penyedia wajib membayar $10. Nah, saya pikirkan bahwa PMI nanti akan terbeban gitu ya. Satu request $10. Katakanlah ada 30, berarti kan $30 seperti itu. Nah, nanti harus PMI membayar ketika mau fasilitas seperti Gojek atau Grab, langsung PIN lokasi langsung terdeteksi seperti itu. Nah, kami mencoba membuat sesuatu yang meringankan, tidak membebankan juga. Jadi mungkin kami berpikiran ya apa carane gitu, gimana caranya tidak membebankan PMI dan aplikasi ini jalan. Nah, seperti itu. Jadi kami menambahkan ada keterangan, ada ini, ada itu, seperti itu. Cuman jika misalnya dari pihak PMI atau mungkin ini bisa mungkin katakanlah PMI pusat tuh ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk seluruhnya. PMI pusat katakanlah mau, oh ya nggak apa-apa wes dibuat di pengembangan seperti ini, bisa. Jadi intinya adalah harus ada pembayaran dari pihak aplikasi ke Google ketika request map. Seperti itu, seperti perusahaan Gojek dan Grab. Jadi satu request kurang lebih seperti itu, Mas Bayu. Oke, terima kasih Bu Lia. Jadi nanti mungkin beberapa pengembangan ini juga saya catat nanti buat rekomendasi pimpinan kami terkait dengan yang pertama masalah yang OVO tadi, lalu yang kedua posisi real time yang kita harus berbayar ke Google, nanti tetap kita rekomendasi akan kita sampaikan ke pimpinan. Lalu untuk yang dibuka kembali, kalau memang nanti tidak bisa dibuka kembali kan berarti harus mulai dari awal, jadi ada proses request dan seterusnya. Nah, apakah bisa, semisal kita tidak ada informasi dari aplikasi itu, ya laporan dari aplikasi itu, kita membuat laporan sendiri. Misalnya informasi itu dari via telepon sehingga tidak masuk aplikasi. Nah, nanti ya adminnya apakah langsung bisa membuat kasus tersendiri, jadi masuk ke mana dan seterusnya, kejadian di mana, lalu responnya tetap menggunakan aplikasi itu, sehingga sebenarnya ini kan mempermudah di teman-teman di pelayanan di bagian ambulan khususnya untuk perekapan laporan. Jadi untuk reportingnya lebih enak. Jadi apakah bisa nanti misalnya informasinya dari via telepon, lalu petugas adminnya tahu, akhirnya adminnya membuat kasus sendiri dan dieksekusi sendiri.
Ya, Bu Lia. Jadi untuk membantu ini ya, juga masyarakat dan juga si petugasnya, nah adminnya kira-kira bisa nambahkan sendiri nggak via by phone-nya? Baik, terima kasih Pak Bayu. Jadi ini di admin ada tambah kejadian nanti mungkin bisa di sini mengisikan kejadiannya dan lain-lain seperti itu. Jadi dari sisi admin bisa Pak Bayu untuk mengisikan karena memang kami menyadari bahwa tidak semua orang yang melaporkan memakai gadget seperti itu ya. Kadang ada yang masih via telepon pastinya ada. Jadi kami menambahkan di sini tambah kejadian. Jadi admin bisa secara langsung. Seperti itu mungkin Bu Lilis. Nggih, Bu Lia. Ini mungkin pertanyaan terakhir, nggih. Karena waktu kita memang kita setting 10.45 sudah selesai tanya jawabnya, yaitu dari Mas Calvin Kurniawan. Mohon izin bertanya, misal ada laporan kejadian, kemudian petugas atau driver langsung ditanggapi dan merapat ke TKP begitu ya. Saat di TKP korban sudah ditangani atau dibawa oleh ambulans atau pihak lain gitu ya. Seperti itu bisa masuk kategori selesai atau seperti apa kira-kira? Ya mungkin juga terkait ini juga ya. Apa biasanya gimana? Biasanya dikategorikan selesai atau tidak? Monggo Bu Lia, mungkin Pak Bayu juga bisa nanggepi. Baik, halo, apakah suara saya terdengar? Iya. Oh iya, baik, Masuk, Bu Lia. Bapak Ibu, mungkin mungkin ini nanti bisa didiskusikan definisinya dengan PMI nggih. Jadi sebenarnya nanti bisa sih diakalin di statusnya. Jadi statusnya itu nanti menjadi batal gitu ya, bukan selesai gitu ya. Misalnya katakanlah batal berarti kasus ini ditangani oleh orang lain, katakannya sudah ditangani. Jadi bisa juga diakalin di masalah status. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin perubahannya katakanlah berarti ada di driver seperti itu ya, driver atau di sisi admin nanti ada status namanya batal, dan batal nanti definisinya adalah sudah ditangani atau mungkin sudah apa ya, kalau dari misalnya ada kejadian itu kan bisa jadi dari PMI, bisa jadi dari kepolisian gitu nggih, secara umum nggih. Oh iya. Jadi mungkin seperti itu Pak Calvin, mungkin bisa dikalian seperti itu. Jadi statusnya dirubah. Mungkin itu saja Bu Lilis. Gitu Bu Lia, jadi istilahnya kalau suatu pesanan gitu ya nggak jadi dilayani, akhirnya dibatalkan gitu ya Bu Lia ya kasusnya. Baiklah, mungkin seperti itu Bapak Ibu dari PMI Kota Malang, mungkin bisa nanti dilanjutkan, bisa ditampung dari PMI, mungkin ditampung Pak Bayu atau gimana yang biasanya kita ajak koordinasi memang Pak Bayu dari awal, sehingga mendampingi kita dari awal. Terima kasih Pak Aditya Bayu Wardana. Gitu. Nah, sesi tanya jawab sudah selesai, sesi materi sudah selesai. Baiklah, saya ingin menyampaikan satu pantun dulu ya untuk teman-teman PMI Kota Malang. Nah, pantunnya sederhana, saya tadi pagi-pagi memikirkan bahwa pantun apa yang bisa saya sampaikan gitu ya. Nah, baiklah, musim angin bermain layang-layang, jika putus layangannya dikejar bersama. Semangat berjuang PMI Kota Malang, tetaplah tangguh dan tulus menolong sesama. Oke, satu lagi, ada perawan beli semangka, para relawan kalian luar biasa. Monggo saya serahkan kembali kepada Bapak Lukman. Wow, luar biasa pantunnya. Terima kasih pantunnya tadi menggugah suasana gitu ya Bu Lilis ya. Oke, halo. Keren pantunnya, terima kasih dari nggak masuk suara saya, mohon maaf. Masuk, oh masuk Bu Lilis, suara saya Bu Lilis, suara saya udah masuk. Iya. Ya itu Mas Asosenda, itu teman saya, temannya Pak Bayu waktu KSR dulu gitu ya. Oh, sudah lama sekali tidak berjumpa. Nah, reuni berarti ini ya. Betul. Oh, 3 orang lah bedanya. Okay. Loh, meskipun 3 orang sudah luar biasa daripada sendiri loh ya. Yeah. Mungkin kapan-kapan kita kopdar ya. Saya tapi cewek sendiri akhirnya.
Oke. Iya, Pak. Oke, nggih. Terima kasih Bu Lilis selaku pemandu dari pemaparan materi dari Ibu Dia Faroka dan Bapak Fadli Almuini pada sosialisasi aplikasi emergency button PMI di Kota Malang seperti itu. Dan akhirnya pada sesi yang terakhir yaitu adalah sesi penutup. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih khususnya yaitu kepada pimpinan di PMI Kota Malang yang sudah berkenan untuk berkolaborasi dengan kami, dan saya sampaikan juga terima kasih juga untuk perguruan tinggi dari Institut Asia yang sudah memperkenankan kami untuk berkolaborasi juga dengan PMI. Tanpa adanya kolaborasi dari dua elemen yang penting, satunya dari dunia pendidikan, yang satunya pelayanan kepada masyarakat, nanti harapannya ketika kita bekerja sama akan bisa memberikan tanggung jawab yang lebih untuk mensejahterakan masyarakat di kemudian dan yang akan mendatang seperti itu. Dan pastinya dan sebelum saya tutup mungkin akan ada sedikit penutup dari pihak PMI. Monggo mungkin Ibu Nenti, kami pasti dalam prosesnya banyak salahnya dan yang lain seperti itu. Mungkin ada sedikit mungkin. Baik, terima kasih. Setelah kami cermati mulai dari awal bahwa aplikasi ini sangat luar biasa. Benar yang dikatakan teman-teman tadi bahwa aplikasi ini sangat baik jika memang nanti bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, adapun toh kalaupun tadi kami itu banyak bertanya dan sebagainya, ini hanya untuk menguji bahwa ini benar-benar bisa digunakan dengan sesungguhnya, tidak hanya sekedar sebuah hasil karya, tapi benar-benar bermanfaat baik kami di PMI sebagai usernya maupun masyarakat. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Oke, matur nuwun sangat Bu Nenti atas sambutan yang luar biasa sekali, dan terima kasih untuk PMI. Dan di sini saya selaku Ngapunten Pak Lukman mungkin menambahi sedikit mohon. Jadi dari pihak PMI kami lupa tadi kami sudah menyediakan video tutorial nanti supaya tidak bingung misalnya ada yang kendala seperti itu, jadi step-stepnya nanti kami sudah buatkan video, mungkin nanti ketika launching kami akan serahkan seperti itu, video ketika menjadi admin seperti apa, kalau driver seperti apa, kalau masyarakat seperti apa, jadi mungkin bisa melihat video tersebut. Itu mawon Pak Lukman, monggo. Oh, nggih, sami-sami Bu Lia. Terima kasih atas tambahan yang terakhirnya, dan saya kira ini sangat. Oh, Bu Lilis menambahkan lagi. Oke, monggo Bu Lilis. Saya di luar jadi di luar moderator. Baiklah, sebagai pengabdian saja. Oh iya betul. Ya, jadi nanti selanjutnya adalah kita akan tahap launching ke masyarakat. Sebelumnya tapi kita perbaiki dulu yang dari saran-saran Bapak Ibu tadi gitu ya. Kemudian kami akan menghubungi kembali mungkin lewat Pak Bayu ya untuk tanggal launching dari programnya gitu. Jadi kita masih akan bekerja berkoordinasi dengan PMI. Terima kasih gitu. Monggo Pak Lukman sudah. Jadi kita sosialisasi. Ya. Sampun Bu Lilis, nggak ada tambahan lagi? Oh nggih lah, ini sebelum sebelum ditutup foto ya, foto bersama. Mohon untuk bukan maksudnya di print screen gitu. Biasanya yang print screen itu Pak Riza. Nggih. Monggo nyuwun ngapunten Bapak Ibu, wajahipun saged ditampilaken. Mungkin saya hitung ya Pak Riza nggih. Oh, ada slide 1, ada slide 2, alhamdulillah.
Oke. Oh, saya hitung. Oke. 1, 2, 3. Oh, slide kedua. Oke. Saya hitung kembali. 1, sebentar, masih mengalami kemunculan ini. Oke. 1, 2, 3. Oke. Sampun? Oke. Terima kasih untuk kesediaannya bersama kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya dan lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya pasti dari kami. Dan semoga dari kekurangan itu kita bisa saling melengkapi satu sama yang lainnya untuk mewujudkan sinergitas antara dunia pendidikan dengan pelayanan masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf, nyuwun pangapunten, nggih, saking kula pasti banyak salahnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Asia. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih. Sami-sami Bapak Ibu. Hai. Izin live. Nggih, monggo izin live. Mungkin ada yang mau nyanyi loh. Monggo dinikmati hidangannya. Mungkin ada yang mau nyanyi, monggo mau nyanyi.